Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedek Mana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda, dan sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini pada hari Kamis pekan biasa ke-33 ini sahabatku, kita akan bersama-sama merefleksikan dari firman Tuhan dari Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, ketika Yesus telah dekat Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya, katanya, "Wahai betapa baiknya, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, menangis selalu dihubungkan dengan perasaan sedih ataupun kekecewaan sahabatku. Air mata seringkali dimaknai sebagai ungkapan kesedihan dan kekecewaan seseorang, sahabatku yang terkasih. Sahabatku yang terkasih, kalau kita melihat dalam bacaan kitab Wahyu, Rasul Yohanes men-sharingkan penglihatannya bagaimana ia begitu sedih karena orang-orang tidak mampu membuka gulungan kitab, sahabatku. Dikatakan di sana dalam Wahyu 5 ayat 4, sahabatku, "Menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya." Sahabatku yang terkasih, ada kesedihan, ada kekecewaan terekspresi dari kutipan ini, sahabatku. Semua orang dianggap tidak layak, sahabatku. Tetapi hati Yohanes berubah menjadi sukacita ketika dinyatakan bahwa singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh materinya, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, siapakah sosok tunas Daud itu? Tidak lain adalah Yesus sendiri, sahabatku yang terkasih. Sungguh dialah yang layak membuka gulungan kitab itu. Dialah yang mampu menghalau segala kesedihan dan air mata. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, dalam Injil pada kesempatan ini, Yesus yang menangisi Yerusalem, sahabatku. Menjadi pertanyaan, sahabatku, mengapa Yesus menangisi Yerusalem? Sahabatku yang terkasih, orang Yahudi tahu bahwa situasi Yerusalem saat Yesus masuk kota itu adalah situasi damai dan tidak ada peperangan. Mereka tidak sadar akan bahaya yang mengancam mereka, sahabatku. Tetapi Yesus tahu bahwa kota ini akan hancur dalam waktu yang tidak lama lagi. Maka Yesus menyerukan pertobatan dan pengampunan untuk mengingatkan umat Israel akan hari depan mereka. Yesus sungguh mengajak umat Israel untuk bertobat, sahabatku. Tetapi seruan tobat dan pengampunan dosa tidak mereka tanggapi. Bahkan mereka menyalibkan dan membunuh Yesus, sahabatku.
Yesus sungguh menangisi kebebalan Yerusalem, sahabatku. Yesus mencintai mereka loh, tetapi mereka membalas dengan menghukum mati Yesus. Ini yang membuat Yesus sedih sampai dia menangis, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, jangan-jangan loh kita termasuk orang-orang yang ditangisi oleh Yesus, sahabatku. Karena Yesus menemukan kebebalan hati kita, keras kepalanya kita, sahabatku. Yesus melihat kita yang seringkali mengklaim diri sebagai murid Yesus, membanggakan diri sebagai aktivis, tetapi seringkali kegiatan dan aktivitas kita hanya untuk menutupi kekurangan dan dosa kita. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, gerakkanlah hati kami untuk hidup sesuai hati nurani kami, sehingga kami selalu menjadi sarana untuk membagikan sukacita dan pujian, kemuliaan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita berefleksi sahabatku. Mari sahabatku yang terkasih, hidup kita menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam. Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.